Halo siswa-siswi kelas 10 MIA, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Ini merupakan video pembelajaran ke-6. Materi kita itu adalah vektor tapi bagian kedua, jadi melanjutkan vektor video pembelajaran sebelumnya. Pada video ini kita masih belajar cara menentukan resultan vektor. Jadi silahkan dipahami dengan baik-baik. Baik, untuk contoh soal yang pertama, jadi kita kan latihan soal menentukan resultan vektor. Jadi untuk contoh soal yang pertama seperti ini, perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini ada dua vektor kecepatan, maka simbolnya adalah V. Ini ada V1 4 meter per sekon, itu membentuk sudut 30 derajat terhadap X positif. Kemudian ini ada V2, vektor kecepatan kedua, nilainya 2 meter per sekon, membentuk sudut 60 derajat terhadap X negatif. Jadi vektor-vektor ini berada pada sumbu kartesius, ya, ini namanya sumbu kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y, membentuk sudut tertentu. Yang dicari apa? Kita disuruh menentukan vektor resultan pada sumbu X, jadi vektor resultan di sini berapa pada sumbu X, dan pada sumbu Y itu berapa. Jadi vektor resultan pada sumbu Y berapa. Nah, kalau kalian lihat baik-baik, dua vektor ini kan membentuk sudut tertentu. Maka cara pertama untuk menyelesaikannya adalah dengan menguraikan vektor-vektor ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Jadi ketika ada vektor yang membentuk sudut tertentu, maka kita harus uraikan dulu vektor tersebut ke sumbu X dan ke sumbu Y. Caranya adalah dengan menggambarkan garis putus-putus. Kita mulai dari V1 4 meter per sekon, kita uraikan ke sumbu X, yaitu dengan menggambar garis putus-putus seperti ini. Maka dari titik 0 sampai ke titik putus-putus seperti ini merupakan vektor kecepatan pertama yang diuraikan ke sumbu X, atau kita tulis dengan simbol V1X. Jadi vektor V1 yang diuraikan pada sumbu X. Kemudian kita uraikan V1-nya ke sumbu Y, sama kita gambarkan garis putus-putus. Nah, terus kita buat garis dari titik 0 sampai ke garis putus-putus, kita buat tanda panah. Ini merupakan vektor hasil uraian V1 pada sumbu Y, atau kita simbolkan dengan V1Y. Nah, sama seperti V1, V2 kita buat seperti itu dulu juga. Kita uraikan dulu pada sumbu X. Kita buat garis putus-putus. Nah, vektor ini merupakan V2X, hasil uraian V2 pada sumbu X. Ini ya sumbu X, sumbu horizontal. Kemudian kita uraikan pada sumbu Y. Nah, maka ini merupakan V2 yang diuraikan pada sumbu Y atau V2Y. Nah, sekarang bisa kita lihat kalau kita menentukan vektor resultan pada sumbu X atau pada komponen X, dan pada sumbu Y pada komponen Y, maka kita lihat seperti ini. Pada sumbu X itu ada vektor V1X dan vektor V2X. Nah, jadi kita nanti akan mencari resultan dari V1X dan V2X. Pada vektor sumbu Y itu ada V1Y dan V2Y. Nanti ini akan kita jumlahkan atau kita cari resultannya. Maka sebelumnya kita tentukan dulu berapa nilai V1X, berapa nilai V2X, kemudian kita tentukan berapa nilai V1Y dan V2Y. Baik, tinggal kita tulis di sini mulai dari vektor V1. Vektor V1. Pada komponen X itu berarti ada V1X. Untuk V1X itu diperoleh dengan mengalihkan
nilai V1 dengan sudutnya. Ingat, pada video pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau kita mau menentukan nilai sudutnya, maka kita harus menggunakan perbandingan trigonometri. Bisa sin, bisa cos, bisa tan. Nah, maka untuk menyelesaikan V1X, kita akan menggunakan trigonometri yang mana? Kita lihat baik-baik. V1 ini itu membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Kalau 30 derajatnya ini dibentuk terhadap sumbu X, maka V1X-nya ini menggunakan trigonometri kosinus. Sedangkan V1Y-nya itu akan menggunakan sinus. Begitu ya. Jadi bisa kita tuliskan V1 pada komponen X itu adalah hasil kali dari V1 dengan trigonometri kosinus 30 derajat. Maka tinggal dimasukkan nilainya. V1-nya itu adalah 4. Kosinus 30 derajat, bisa kalian lihat catatannya berapa di catatan, itu adalah setengah akar 3. Atau kita selesaikan 4 dikali 1/2 itu hasilnya 2 akar 3. Dengan kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Nah, untuk V1 pada komponen Y, Ibu ingatkan lagi, V1 pada komponen Y itu adalah hasil kali dari V1 dengan trigonometri dari sudut. Karena V1X tadi sudah menggunakan kosinus, maka V1-nya itu akan menggunakan sinus. Sin 30 derajat. Maka V1-nya adalah 4. Sin 30 derajat bisa dilihat di catatan sebelumnya, yaitu 1/2. Maka 4 dikali 1/2 itu adalah 2 meter per sekon. Nah, ini untuk V1 pada komponen X dan pada komponen Y. Kita lanjut pada komponen V2. Untuk V2 itu sudah diuraikan juga pada sumbu X, yaitu V2X, dan diuraikan pada sumbu Y, yaitu V2Y. Nah, kita cari dulu berapa nilai V2X. Sama seperti tadi, V2, vektor V2 2 meter per sekon itu membentuk sudut 60 derajat terhadap X, ya, membentuk 60 derajat terhadap X. Maka V2X ini akan menggunakan trigonometri kosinus, sedangkan V2Y-nya akan menggunakan sinus. Sehingga V2X itu diperoleh dengan mengalihkan vektor V2 dengan kosinus 60 derajat. Oke, sekarang kita lihat sumbu kartesiusnya. V2X itu berada pada sumbu X negatif. Maka nilai V2-nya itu akan bernilai negatif. Sehingga bisa kita masukkan V2 itu 2 dengan terletak pada sumbu negatif, maka negatif 2 dikali cos 60 itu hasilnya adalah 1/2, bisa dilihat di tabelnya. Maka min 2 dikali 1/2 itu adalah negatif 1 dengan satuan meter per sekon. Kemudian untuk V2 pada komponen Y itu seperti tadi, kita akan mengalihkan vektor V2 dengan trigonometri sin 60 derajat. Kita lihat V2 ini berada pada sumbu Y negatif, maka V2-nya akan bernilai negatif. Sehingga tinggal dimasukkan negatif 2 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3, maka hasilnya adalah negatif 2 dikali 1/2 itu hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali akar 3 itu adalah hasilnya akar negatif 3 dengan satuan meter per sekon. Nah, selesai, kita cari vektor-vektor tersebut pada komponen X dan Y, maka tinggal kita tentukan resultannya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Sehingga bisa kita tuliskan resultan vektor kecepatan pada sumbu X, yaitu dengan menjumlah, resultan itu jumlah ya, dengan menjumlah vektor V1X ditambah V2X. Ya. Karena yang ditanya itu hanya nilainya saja atau besarnya saja, maka ini diberikan tanda mutlak, artinya arahnya tidak perlu dicari. Maka tinggal kita masukkan V1X itu adalah 2 akar 3 ditambah
V2Y itu adalah negatif 1, maka bisa kita selesaikan hasilnya adalah 2 akar 3 dikurang 1 dengan satuan meter per sekon. Oke, hasilnya boleh tetap seperti ini ya. Jadi kalau tanpa kalkulator kan kalau akar 3 itu nilainya adalah desimal, sehingga kalau tanpa kalkulator maka bentuknya tetap seperti ini. Untuk resultan vektor pada sumbu Y itu hasil dari penjumlahan vektor 1Y ditambah vektor 2Y. Nah, bisa kita lihat vektor V1Y nya adalah 2 meter per sekon ditambah V2Y nya itu adalah negatif akar 3, sehingga hasilnya adalah 2 dikurang akar 3 dengan satuan meter per sekon. Jadi vektor resultan pada sumbu X dan Y secara berturut-turut adalah 2 akar 3 kurang 1 meter per sekon dan 2 kurang akar 3 meter per sekon. Untuk contoh soal yang kedua itu menentukan resultan ketiga gaya seperti pada gambar berikut. Jadi kalau kalian lihat itu ada 3 vektor gaya. Yang pertama F1 sama dengan 20 Newton, yang kedua F2 itu 20 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga itu adalah F3 sama dengan 24 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Nah, kalau kita disuruh menentukan resultan ketiga gaya, maka persamaannya ini. Jadi vektor F ya, nilai resultannya atau F-nya itu hasil dari akar dari resultan Fx kuadrat ditambah resultan Fy kuadrat. Maka kita harus cari dulu satu-satu resultan Fx-nya berapa, resultan Fy-nya itu berapa. Oke, jadi seperti tadi yang pertama kita lakukan itu adalah menguraikan vektor-vektor yang membentuk sudut tertentu ini pada sumbu X dan sumbu Y. Pertama untuk F2 kita uraikan ke sumbu X. Maka ini adalah vektor F2X. Kemudian kita uraikan ke sumbu Y. Maka ini adalah vektor F2Y. Nah, sama untuk F3 kita uraikan ke sumbu F, ke sumbu X. Maka ini adalah vektor F3X. Kemudian kita uraikan ke sumbu Y. Maka ini adalah vektor F3Y. Nah, sudah kita uraikan, tinggal kita cari nilai vektor-vektor gaya tersebut berdasarkan komponen
sumbu X dan komponen Y-nya. Nah, maka yang pertama itu kita cari dulu untuk vektor F1 ya. Di sini adalah F1. Pada komponen X kita lihat F1 itu berada pada sumbu X, tepat berimpit pada sumbu X. Sehingga nilainya itu tetap ya, tetap bernilai 20 Newton. Karena dia tepat berimpit pada sumbu X, sehingga untuk sumbu Y-nya itu nilainya sama dengan 0. Nah, begini. Jadi kalau ada vektor yang tepat berimpit pada sumbu tertentu seperti ini, maka pada sumbu tersebut dia nilainya tetap, pada sumbu lain itu nilainya 0. Kemudian untuk vektor F2. Nah, untuk vektor F2 pada sumbu X itu adalah vektor F2X ini. Bisa kita lihat karena F2 ini itu membentuk sudut 30 derajat terhadap F2Y, maka berdasarkan gambar F2Y-nya ini itu sebagai sisi samping, sedangkan F2X-nya ini sebagai sisi depan ya. Jadi ini sebagai sisi samping, ini sebagai sisi depan. Jadi bisa ditulis ini cerminan dari sisi ini menunjukkan F2X. Karena F2Y-nya yang sebagai sisi samping, maka F2Y nanti akan menggunakan cos. Sedangkan F2X-nya karena merupakan sisi depan akan menggunakan trigonometri sinus untuk menentukan nilai sudutnya. Sehingga kita bisa tulis untuk F2 pada komponen X atau F2X itu adalah hasil kali dari F2 dikali dengan sin 30 derajat. Sedangkan untuk komponen Y itu hasil kali dari F2 dikali dengan cos 30 derajat. Tinggal kita masukkan F2 itu nilainya 20 Newton, maka 20 dikali sin 30 derajat itu adalah setengah, maka hasilnya adalah 10 Newton. Nah, oke, kita lihat F2X itu berada pada sumbu X negatif, maka nanti 20 Newtonnya itu akan bernilai negatif, maka hasilnya negatif 10 Newton. Kemudian untuk F2Y yaitu hasil kali antara F2 dengan cos 30 derajat, kita lihat F2Y-nya itu berada pada sumbu Y positif, maka ini nilainya tetap 20 dikali cos 30 yaitu setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 10 akar 3. Satuan gaya adalah Newton. Ini untuk F2. Kemudian untuk vektor F3 itu kita bisa lihat ya. F3 itu bernilai 24 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif. Maka F3X ini itu sebagai sisi samping, sehingga F3X-nya itu menggunakan trigonometri kosinus. Sedangkan F3Y-nya itu sebagai sisi depan, sehingga akan menggunakan sin. Jadi dilihatlah letak sudutnya. Karena sudutnya itu antara sisi miring dan F3X, maka F3X-nya sebagai sisi samping, sedangkan F3Y-nya sebagai sisi depan. Sehingga bisa kita tulis untuk menentukan F3 itu F3X-nya diperoleh dari F3 dikali cos 60 derajat. Kita lihat F3X-nya berada pada sumbu X tapi yang negatif, maka nanti akan bernilai negatif. Ya, jadi negatif 24 dikali cos 60 yaitu setengah, hasilnya adalah negatif 12 Newton. Nah, sedangkan untuk yang Y itu karena Y-nya F3X itu sebagai sisi depan, maka akan menggunakan sin 60 derajat. Kita lihat Y-nya itu berada pada F3Y itu berada pada sumbu Y tapi yang negatif, maka
F3-nya akan bernilai negatif, maka hasilnya negatif 24 dikali sin 60 itu adalah setengah akar 3, bisa dilihat tabel pada catatan sebelumnya. Maka hasilnya adalah negatif 12 akar 3 dengan satuan Newton. Nah, sudah dapat semua nilai F pada komponen X dan Y, maka kalau kita mau cari nilai resultannya, kita harus tahu dulu resultan Fx dan resultan Fy, sehingga kita cari satu-satu. Sigma Fx sama dengan F1x ditambah F2x ditambah F3x. Ya. Jadi bisa kita tulis 20 ditambah negatif 10 ditambah negatif 12. Hasilnya adalah negatif 2 Newton. Kemudian untuk sigma Fy, maka F1y ditambah F2y ditambah F3y. Hasilnya F1y-nya 10, F2y-nya 10 akar 3, F3-nya negatif 12 akar 3. Bisa kita tulis 0 ditambah 10 akar 3 ditambah negatif 12 akar 3. Hasilnya adalah 10 akar 3 dikurang 12 akar 3. Maka hasilnya adalah negatif 2 akar 3 dengan satuan Newton. Baru kita masukkan ke sini. Nah, maka resultan F-nya sama dengan, tinggal kita masukkan akar dari ini negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 akar 3 kuadrat. Maka hasilnya negatif 2 kali negatif 2 itu 4 ditambah negatif 2 kuadrat itu hasilnya 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9 sama dengan 3. Berarti kita tulis ini 3. Maka hasilnya akar 4 tambah 12. Akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4 Newton. Jadi bisa kita tulis, jadi resultan ketiga gaya vektor pada gambar adalah 4 Newton. Oke. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lihat tugasnya. Untuk tugas silahkan dikerjakan di catatan, akan kita bahas minggu depan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.